Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktikkan coaching. Saya Nurul Iman dari SDN Tanjung Barat 01 Pagi bertindak sebagai observer. Saya Muhammad Salamun dari SMA Negeri 46 Jakarta bertindak sebagai coach. Saya Fuad Hasan dari SDN Ragunan 05 Pagi bertindak sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam Pak Nuril. Apa kabarnya di hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Nuril. Alhamdulillah ya. Bagaimana nih kira-kira Pak Alam hari ini katanya mau mengadakan coaching ya? Ya, rencananya hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching dengan coachingnya Pak Fuad Hasan. Oh berarti Bapak sebagai coach dan coachingnya Pak Fuad. Benar ya? sekali. Oke, baik. Nah, bagaimana nih rubrik penilaian pada praktek coaching hari ini? Jadi rubrik saya akan menerapkan tentang praktik coaching menggunakan alur tirta Pak, yaitu tentang bicara tentang tujuan, lalu identifikasi masalah, kemudian ke rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab pelaksanaan. Oke, berarti pakai alur tirta ya Pak ya? Alur tirta Pak, betul sekali. Nah, Pak Alam, apakah Bapak sendiri sudah siap untuk praktik coaching sekarang ini? Insya Allah Pak, insya Allah saya siap. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar. Oke, baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya? Amin. Nah, kira-kira nih coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ya Pak, mungkin tentang kehadiran penuh saya ya Pak terhadap coaching seperti itu. Oh, jadi yang Bapak ambil itu hanya kehadiran penuh ya dalam coaching tersebut? Betul. Oke, baik Pak. Lalu bagian kompetensi spesifik mana yang ingin Bapak kembangkan? Tadi ya Pak, jadi saya akan mencoba menghadirkan diri saya secara penuh terhadap coaching. Tujuannya apa? Tujuannya agar coaching merasa dengan kehadiran saya di dalam kegiatan coaching ini bisa meringankan apa yang ada dalam permasalahan coach itu sendiri. Namun tidak dalam bentuk saya memberikan solusi, tapi saya hanya menghadirkan diri saya secara penuh. Lalu ya mungkin saya akan mengajukan pertanyaan pemantik gitu ya Pak ya. Tapi dengan kehadiran penuh saya berharap coach merasa ada sosok yang kira-kira dirasa mampu membantu dia dalam masalahnya. Oke, baik. Jadi yang mau dikembangkan itu yang tadi ya, kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh. Dengan memberikan pertanyaan pemantik ya. Iya. Oke, Bapak sudah siap dan coach pun sudah siap? Siap, insya Allah siap Pak. Silakan dilaksanakan Pak ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses sesuai dengan diharapkan. Amin. Siap Pak. Kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Alam, Pak Fuad sudah siap? Oke, siap. Tadi saya dengar Bapak mau mengadakan coaching ya. Ya. Pak Alam sebagai coach, Pak Fuad sebagai coaching ya. Sudah siap dilaksanakan coachingnya? Siap. Oke, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Maaf ini saya ganggu nih siang-siang gini nih. Kira-kira Pak Alam ada waktu? Insya Allah Pak ada waktu. Oke, saya ganggu nggak nih? Enggak, insya Allah tidak ada mengganggu, malah saya senang nih Pak Fuad kayaknya mau ada yang mau dibicarain sama saya nih. Iya, benar. Saya ingin menyampaikan gini Pak, saya ada permasalahan nih yang sering menjadi dilema gitu kan. Permasalahan saya itu ada anak-anak yang memang tidak pandai di akademik ya, apalagi pelajaran-pelajaran esensial, tapi berbakat di bidang-bidang lain seperti bidang olahraga yang saya geluti. Dan permasalahan yang terjadi, anak-anak itu pada saat ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan semacamnya yang kira-kira bisa menghasilkan prestasi untuk dirinya dan sekolah, itu terkendala dengan pihak orang tua yang berpikir kalau anaknya ada yang penting sekolah aja udah bagus sudah gitu. Padahal anak itu sendiri, ada beberapa anak yang di kelas besar dan kelas kecil itu hampir sama ya, punya kemampuan bagus
baik di futsal, karate atau olahraga lain seperti renang gitu. Tapi karena fasilitas sekolah memang tidak mumpuni, jadi ada kemungkinan untuk latih tanding di luar, ada latihan di luar atau turnamen di luar. Sedangkan orang tuanya ekonominya menengah ke bawah. Jadi orang tuanya itu berpikiran ya udahlah, yang penting udah sekolah aja, sekolah gratis. Kalau untuk urusan-urusan yang di luar sekolah, apalagi berbayar, itu rata-rata sudah mundur duluan orang tuanya. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Alam nih, siapa tahu Pak Alam nanti bisa kasih solusi buat saya supaya potensi atau benih-benih prestasi di sekolah saya itu bisa terekspos dan tampil gitu. Baik, Pak Fuad nih, sebelumnya saya mau rangkum dulu nih dari yang Pak Fuad sampaikan ke saya ya. Jadi inti dari permasalahan yang hari ini Pak Fuad sampaikan ke saya, jadi ada beberapa murid Pak Fuad yang sebenarnya kemampuannya itu di bidang non akademik seperti itu ya, di bidang olahraga. Saat ada kesempatan mereka berprestasi dalam bidang tersebut, ternyata berbenturan dengan pola pikir orang tua ya, yang berpikiran bahwa yang namanya sekolah udahlah kegiatan akademik aja. Kegiatan-kegiatan di luar itu hanya kegiatan-kegiatan ekstra yang tidak menentukan kedepannya gitu ya. Nah, Pak Fuad, saya ingin tanya nih, kira-kira nih Pak Fuad ya, dari permasalahan tersebut, apa poin yang Pak Fuad ingin gali lagi ya, yang Pak Fuad ingin gali lagi sehingga apa yang menjadi keresahan hati Pak Fuad itu bisa Pak Fuad pelan-pelan urai dan bisa menemukan masalah poin intinya. Sebetulnya kalau ditanya poin inti dari permasalahan itu adalah bagaimana saya yang notabene adalah seorang guru olahraga, di mana anak itu punya kans untuk berprestasi, melangkah lebih jauh dari apa yang dia lakukan sekarang, seperti hanya belajar, dan itu pun belajar memang ada kekurangan dalam segi pelajaran esensial. Berani melangkah, berani tampil sehingga potensi yang dimilikinya itu bisa bernilai untuknya di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi permasalahannya itu poinnya bagaimana saya bisa mengembangkan itu di tengah-tengah kesulitannya murid. Di tengah-tengah kesulitan murid dalam hal ekonomi, bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan ekonomi dari orang tuanya supaya anak itu tetap bisa berprestasi. Masya Allah. Ini udah cukup bagus nih Pak Fuad, karena saya jadi ingat nih konsep dari Ki Hajar Dewantara filosofi, salah satunya ya pembelajaran yang menuntun gitu ya, sesuai kodrat anak. Jadi Pak Fuad ingin mampu menjadi penuntun anak, khususnya anak-anak yang tadi agak lemah ya di bidang pelajaran esensial, tapi dia bagus di olahraga. Pak Fuad ingin meningkatkan potensi mereka. Nah, dari hal tersebut Pak Fuad, bisa nggak Pak Fuad menggambarkan posisi Pak Fuad sekarang nih, dalam posisi ingin menuntun anak tersebut? Itu ada di posisi berapa? Kalau diangkain mungkin dari angka 1 sampai 10, Pak Fuad ada di posisi berapa? Dan Pak Fuad ingin mencapai ke angka berapa? Mungkin saya ada di 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10. Oh, 1 sampai 10 mungkin saya ada di angka 6, Pak. Angka 6 yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai jelas saya ingin mencapai angka 10, bahkan kalau bisa 12, 20 bahkan seterusnya. Tapi ya yang saya sadari saya ada di angka 6 karena saya rasa belum optimal gitu dalam pencapaian permasalahan yang hendak saya cairkan itu gitu. Nah, sekarang Pak Fuad pernah nggak berpikir untuk kira-kira langkah-langkah apa nih yang mau saya capai untuk menjadi posisi sempurna 10 seperti itu? Langkah-langkah ya, yang mungkin satu saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan guru kelas, karena saya
memang berdinas di sekolah dasar ya, karena memang ada guru kelasnya, supaya saya bisa memetakan murid-murid yang benar itu mendapatkan KJP ya, berarti kan dia menengah ke bawah gitu kan. Jadi saya bisa mendikte mana-mana saja nih murid yang kira-kira punya kemampuan tapi kondisinya ekonominya lemah. Ya mungkin ada juga selain pemetaan tersebut, saya juga berkolaborasi dengan orang tua murid langsung agar orang tua murid itu bisa memberikan support ya. Kalau tidak dengan uang, mungkin dengan perhatian yang lebih, mungkin beliau dengan memberikan kesempatan untuk anaknya tampil walaupun nggak ada uang gitu kan. Mungkin dia orang tuanya berani itu ngomong ke guru kelasnya, berani ngomong ke saya gitu sebagai pembinanya, supaya jika anak yang terpilih nanti itu bisa potensi untuk berprestasi dirinya dan sekolah, itu tetap bisa tampil walaupun nanti saya dan sekolah mungkin nanti ada kans untuk membiayainya. Ya setidaknya anak itu memang benar-benar punya kans untuk berprestasi. Selain hal yang kedua, mungkin kalau dipikir-pikir ya saya butuh bantuan Pak. Jadi butuh bantuan dari selain guru kelas, sekolah-sekolah ya mungkin orang tua murid yang lain gitu. Selain orang tua murid yang lain mungkin ada ya semacam kas dari setiap eskul, kas dari setiap kegiatan, mungkin nanti bisa tumpang tindih. Jadi bukan tumpang tindih, maksudnya tutup lubang gitu, tutup lubang-lubang yang dimiliki oleh anak yang memang kompeten tapi tidak memiliki ekonomi yang kuat gitu. Jadi saling berkolaborasi aja. Jadi langkah-langkahnya tadi akan melaksanakan koordinasi dengan pimpinan gitu ya, lalu juga membuat kolaborasi dengan orang tua sambil memberikan pemahaman gitu ya. Lalu tadi terakhir Pak Bapak juga mengatakan akan membuat satu sistem, kalau bahasan saya nih menyebutnya ini ya apa ya Pak, kalau yang ini subsidi silang seperti ya, silang ya, subsidi silang bagi siswa yang tidak kompeten di bidang olahraga. Dia bisa memberikan secara materi ke orang-orang yang tidak mampu itu tapi punya kompeten di olahraga seperti itu ya. Iya. Nah kira-kira Pak Fuad, ada nggak hambatan yang bisa membuat apa yang Pak Fuad tadi sampaikan bisa tidak terlaksana? Kira-kira apa hambatan ya timbul dari kolaborasi itu sendiri gitu. Misalkan saya kolaborasi dengan koordinasi dengan pimpinan, saya ingin koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan guru kelasnya, koordinasi dengan orang tua, jelas hambatannya yang ada di situ. Pertama, kepala sekolah, tidak semua kepala sekolah itu mengizinkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluar gitu kan, apalagi anak-anak yang bermasalah gitu. Biasanya kalau ekonomi lemah itu difokuskan ya belajar untuk meningkatkan mutu dari pendidikan gitu. Tapi kalau untuk keluar ada dikenakan biaya, ya itu agak sulit biasanya. Nggak semua kepala sekolah menyetujuinya dan nggak mudah untuk memberi pengertian itu. Yang kedua, guru kelas, jika ada anaknya yang punya prestasi, terus untuk di kegiatan di luar, biasanya kalau berbenturan dengan jam sekolah itu agak sulit ya dapat izin biasanya. Itu ada, walaupun memang nggak semua, beberapa kasus saya temukan memang lancar-lancar saja pada saat izin untuk ada kegiatan tanding, ada kegiatan di luar, itu tidak bermasalah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada satu atau dua kasus yang anaknya itu tidak diizinkan, apalagi di jam-jam sekolah. Sedangkan kolaborasi dengan pihak orang tua ya mungkin seperti yang di awal saya sampaikan. Jadi orang tua tersebut berpikir kalau makan saja susah, ya yang penting belajar aja karena belajar itu gratis. Sedangkan kegiatan-kegiatan ini sifatnya kan biasanya patungan. Ya jadi anak-anak itu keluar butuh transport, jadi anak-anak orang tua itu urunan. Pada saat dia tidak punya keuangan yang cukup, ya akhirnya minder. Lebih baik nggak usah ikut kegiatan. Jadi ya kendalanya di situ. Itu
Mungkin 3 hal itu yang menjadi kolaborasi saya, tapi hambatannya pun timbul dari sana. Itu loh. Baik, dari ketiga hambatan yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, baik kepala sekolah yang mungkin tidak mengizinkan gitu, ataupun orang tua yang memiliki pola pikir bahwa kehidupan saja susah, apalagi untuk membiayai prestasi gitu ya, sampai memang kondisi yang tidak memungkinkan dari siswa yang punya niat untuk meningkatkan prestasi mereka. Kira-kira nih Pak Fuad, apa yang Pak Fuad bisa lakukan ya untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, atau bahkan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Mengurangi ya, atau menghilangkan hambatannya. Ya mungkin saya lebih ke arah memberikan pengertian yang lebih gitu. Memberikan pengertian yang lebih kepada para sekolah bahwa ini adalah hak dari setiap individu murid gitu. Jadi hak untuk berkembang, hak untuk belajar, tidak hanya belajar di bidang akademis, di non akademis pun mereka berhak untuk dikembangkan. Apalagi saya mengikuti diklat ya, guru penggerak, bagaimana anak itu tumbuh berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika memang kodratnya itu ada di sains atau keilmuan atau intelektual, ya kita kembangkan daerah sana. Apabila memang anak itu berkembang di bidang olahraga atau di bidang kreativitas yang lain, kenapa tidak gitu. Saya berikan masukan seperti itu mungkin, dan berikan perhatian yang lebih kepada anak supaya anak itu tetap semangat, perhatian juga kepada orang tua supaya orang tua juga bisa lega gitu loh, legowo terhadap apa yang saya sampaikan itu mempunyai hasil yang betul-betul positif gitu. Jadi kedua hal ini mungkin diimbangi dengan bukti nyata, ya bukan berbentuk piala saja, tapi bentuk dari usaha anak itu sendiri ya. Usaha anak itu sendiri membuat bangga sekolah, membuat bangga kita sebagai gurunya, membuat bangga orang tuanya. Meskipun ya kedepannya memang tidak mudah gitu, perjalanannya tidak mudah. Bagaimana dengan hambatan yang tadi Pak Fuad katakan bahwa kondisi yang tidak memungkinkan dari segi ekonomi ya, kira-kira apa yang bisa Pak Fuad lakukan agar masalah tersebut gitu ya akhirnya tidak menjadi hambatan untuk Pak Fuad menciptakan atau meningkatkan prestasi anak, khususnya anak-anak yang memang punya kemampuan olahraga? Oke, saya sih pernah ya, jadi satu ketika jika anaknya satu nggak punya sepatu, saya mungkin memberi dia sepatu ya, atau dia nggak punya ongkos, kebetulan saya juga memberikan ongkos, atau misalkan nanti ada urunan untuk kejuaraan, saya juga sempatkan untuk itu. Tapi tidak serta-merta setiap ada anak yang bermasalah dalam hal ekonomi saya berikan itu, karena satu saya mengupayakan kerjasama di seluruh pihak, jadi tidak one man show saja saya sendiri gitu. Ya mungkin contoh kecilnya itu, contoh besarnya ya kalau saya rangkum atau saya garap semuanya untuk membiayai semua, ya mungkin boncos juga saya mungkin saya tekor juga kalau istilah katanya begitu. Tapi saya tidak ingin mencoba jalan terakhir saya itu, ya saya utamakan mungkin ya saya bekerja sama dengan orang tua murid terutama, karena mereka yang lebih leluasa untuk bertindak dalam hal keuangan. Karena kita sebagai pendidik itu sangat sensitif dalam hal keuangan, apalagi jika kita berorientasi sama sekolah, nanti bisa terjadi permasalahan, salah paham, ada laporan, khawatirnya bermasalah. Bukan hanya kita sebagai pendidik, bukan hanya kita sebagai pembina, tapi juga guru yang lain bermasalah, nanti bisa kena imbasnya, apalagi kepala sekolah gitu. Jadi saya lebih mengutamakan koordinasi dengan orang tua murid supaya saling bersinergi, saling membantu. Ya tentunya dipilih anak yang benar-benar punya kans untuk berprestasi, mau di karate, mau di silat, mau di futsal, mau di atletik. Jadi nggak sembarangan mentang-mentang kita bisa turunan itu membantu anak yang tidak mampu, tapi semua anak yang tidak mampu dibantu. Tapi kita lebih selektif gitu. Jadi hal-hal seperti itu selain membanggakan kita, membanggakan anak, membanggakan orang yang membantu juga. Jadi nggak sembarangan juga. Jadi ada kriteria kita itu. Gitu mungkin Pak.
ini buat saya nih banyak nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan gitu ya. Selain dari segi usaha ya, anak juga tahu tentang bakatnya gitu ya. Ini luar biasa. Pak Fuad, rencana jangka pendek kira-kira Pak Fuad apa yang mau dilaksanakan untuk mewujudkan hal-hal yang Pak Fuad sudah sampaikan ke saya? Ya mungkin ini kan sudah terbentuk grup orang tua ya, mungkin saya kedepannya akan memberikan pengertian kepada orang tua, memberikan penyuluhan kepada orang tua, ngumpulin gitu, jadi rapat koordinasi kepada orang tua supaya kalau ingin berkomitmen dalam hal berprestasi ya mungkin ada uang kas gitu, jadi ada saat-saat momentum untuk memberikan bantuan kepada yang berhak gitu, maksudnya yang berkompeten gitu, berhak tampil tapi tidak memiliki ekonomi yang cukup. Atau yang kedua, saya minta peran aktif dari sekolah, tapi biasanya memang peran aktif dari sekolah itu terbatas, apalagi segi biaya gitu. Dari segi biaya mungkin tidak bisa dipaksakan karena ada hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan BOP dan BOS gitu. Ya jalan terakhirnya saya bisa ya 1-2 siswa mungkin saya bisa bantu dengan merogoh kocek sendiri itu untuk membantu. Jalan terakhirnya seperti itu. Ya, ini langkah-langkah yang luar biasa menurut saya Pak Fuad ya. Nah, terakhir nih Pak Fuad ya, karena saya sudah melihat ada kerangka acuan yang sebenarnya Pak Fuad sudah urutkan dengan baik. Sekarang kita bicara komitmen Pak Fuad. Kira-kira komitmen apa yang bisa Pak Fuad ungkapkan ke saya sehingga apa yang sudah Pak Fuad sampaikan bisa benar-benar terwujud, dan kira-kira siapa orang-orang di sekitar Pak Fuad yang bisa membantu terwujudnya apa yang Pak Fuad cita-citakan tersebut? Ya mungkin yang paling membantu ya mungkin satu ya koordinator futsal ya, koordinator silat, koordinator karate. Intinya koordinator orang tua murid yang saya beri tanggung jawab untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan latihan, pertandingan di ekstrakurikuler yang membentuk prestasi di bidang olahraga tersebut. Itu prioritas utama saya, bantuannya dari sana. Yang kedua jelas memang koordinasi dengan sekolah ya, tanpa ada izin dari sekolah dengan kepala sekolah ya mungkin kegiatan tidak bisa terlaksana gitu. Kemudian saya mungkin bantuan dari orang tua lain gitu, selain sekolah ya mungkin orang tua lain ya, selain menjadi koordinator kelas gitu ya. Syukur-syukur mungkin nanti ketemu donatur dari orang tua yang kebetulan mungkin rezekinya lebih atau bisa disebut orang berada lah gitu. Ya mungkin ke arah sana. Nah, sekarang terakhir lagi nih, terakhir dari yang paling terakhir. Kira-kira Pak Fuad seberapa yakin nih apa yang sudah Pak Fuad tadi ungkapkan untuk mensukseskan yang sudah Pak Fuad rancang tadi? Kalau yakin sih, saya sih optimis ya. Saya yakin optimis ya. Dengan ya mungkin pertanyaan Pak Alam ini bisa memacu adrenalin semangat saya gitu untuk mencapainya ya. Kalau ditanya yakin itu saya jadi semangat. Saya yakin untuk bisa menghadirkan itu. Kenapa saya yakin? Karena saya merasa potensi-potensi yang dimiliki di sekolah saya itu luar biasa. Jadi dengan keterbatasan itu mungkin saya bisa memunculkan semangat yang 2 kali lipat dari anak yang mungkin notabene orang kaya ya hidupnya dengan serba ada, gadget dan segala macam. Mungkin sekolah-sekolah yang elit ya terbiasa dengan sesuatu yang ada, jadi tidak terbiasa dengan sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi saya rasa murid-murid yang saya masukkan ke dalam indikasi calon bibit berprestasi itu menambah semangat dan gairah saya. Saya yakin, saya optimis. Yakin Pak Fuad ya? Yakin. Nah, berarti kapan kita kira-kira bisa bertemu lagi nih untuk membicarakan apa aja sudah Pak Fuad sudah laksanakan dari rencana Pak Fuad sampaikan tadi?
Oke, ya saya kan udah bikin grup nih orang tua murid. Ya saya juga udah koordinasi sama kepala sekolah. Cuma memang hal yang masalah ekonomi ini saya agak sungkan kalau ngomong langsung ke kepala sekolah. Jadi ya mungkin saya ngomong dulu ke orang tua nih. Saya ngumpulin paling saya japri atau saya kirim di grup. Mungkin ada beberapa perwakilan orang tua setiap kelas. Saya kumpulin di sekolah kali ini. Saya kasih tahu rencana uang kas tadi. Karena kalau lewat PA kan bahasanya beda. Ya mungkin saya sampaikan via ketemu aja, mungkin rapatin di sekolah, kita diskusi bahas ini permasalahan-permasalahan ini yang kaya membantu yang susah memberikan bukti kalau dia layak untuk berprestasi. Jadi seperti itu mungkin. Ya minggu-minggu inilah saya mungkin setelah ngobrol sama Pak Alam ini saya dapat pencerahan ya, mungkin jadi saya menambah semangat dan gairah saya untuk menumbuhkan hal-hal yang positif nih. Luar biasa nih Pak Alam nih, walaupun saya sebetulnya punya permasalahan yang ya saya alami sekarang, ya saya ngobrol-ngobrol begini tujuannya ini biar saya lebih terlepas gitu beban saya gitu, karena nggak enak terus terang, karena saya melihat anak itu kalau nggak dikasih kesempatan itu sayang banget, karena momennya itu kan nggak berasa ya, walaupun 6 tahun di sekolahnya, tapi tahu-tahu dia udah di kelas 6 aja gitu. Kelas 6 nggak bisa udah. Iya gitu Pak. Ya perasaannya udah pelong ya Pak? Iya, alhamdulillah, luar biasa Pak. Oke deh kalau kayak gitu Pak, nanti saya akan coba menyempatkan lagi diri saya, mau melihat kira-kira progres apa aja nih yang Pak Fuad sudah laksanakan, dan saya doakan semoga apa yang Pak Fuad rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah cukup Pak Fuad. Oke deh, itu aja mungkin Pak Alam. Terima kasih banyak nih Pak Alam nih, saya ganggu waktunya. Enggak ganggu. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan obrolan berikutnya di waktu yang lain. Oke. Terima kasih ya Pak Alam ya. Saya pamit ya Pak Alam ya. Semoga nanti setelah saya ketemu sama orang tua saya telepon lagi atau saya datang langsung ke Pak Alam ya. Saya siap. Oke ya. Terima kasih Pak Alam. Saya lanjut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alam, tadi saya sudah mendengar dan memperhatikan ya coaching Bapak dengan Pak Fuad tadi ya. Menarik sekali ya Pak ya pembahasannya ya. Jadi di sini materinya itu bahwa Pak Fuad itu dia punya murid-murid yang dia tidak pandai di akademik ya. Iya, betul. Tapi mampu dalam prestasi olahraga maupun ekskul. Nah, dari percakapan tadi nih Pak Alam nih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Sesuai yang sudah kita bicarakan di kegiatan pra observasi ya Pak, bahwa saya ingin banyak mendengarkan gitu ya, sehingga dalam proses coaching ya saya akhirnya lebih banyak mendengarkan. Saat Pak Fuad Hasan sudah mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, ya saya hanya memantik dengan beberapa pertanyaan saja. Seperti itu Pak. Siap. Terus yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa ya Pak? Kira-kira? Pengembangan yang diinginkan kalau bagi saya sebagai coach ya saya ingin menjadi pendengar yang baik. Tentunya itu kunci dari coaching yang saya lakukan. Dari situ saya bisa mencari beberapa kata kunci yang menjadi inti permasalahan. Lalu saya berharap dengan kata kunci tadi saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya memantik jawaban-jawaban coach yang bisa menyelesaikan masalah yang berasal dari coach itu sendiri. Oke, berdasarkan hasil observasi tadi saya nih Pak ya, saya di sini sudah mencatat beberapa poin-poinnya ya. Jadi di sini dari yang tadi diungkapkan oleh Pak Fuad bahwa orang tua di sekolah tersebut kurang mendukung ada kegiatan olahraga yang memerlukan biaya, jadi anaknya hanya fokus yang tentang akademik ya. Nah itu yang pertama. Lalu dalam hal kesulitan ekonomi tadi ya, guru mencoba mengusahakan anak itu tetap berprestasi ya, meskipun ekonominya tidak mampu ya, dengan cara tadi subsidi silang ya kan, dengan orang tua yang lebih mampu, atau mungkin juga tadi Pak Fuad sendiri selaku guru itu mengeluarkan uang pribadi untuk misalkan transport ataupun jajan si anak ya. Luar biasa Pak. Ya, hebat sekali ya. Dan tadi juga dari skala 1 sampai 10 itu
Pak Fuad sudah 6 ya tadi ya, dan dia akan berusaha optimal untuk mencapai 10 ya dalam menangani tadi masalah ekonomi anak-anak ya. Nah, lalu juga beliau juga tadi sudah mencoba untuk membuat pemetaan murid ya yang tidak mampu, itu siapa saja, lalu dikonsultasikan dengan orang tua. Nah, bagi murid yang tidak mampu ada peluang untuk bisa berprestasi dalam olahraga maupun ekskul, dia akan coba arahkan ya. Nah, dan itu juga tadi bahwa butuh bantuan dari semua warga sekolah ya, dari kepala sekolah sendiri, dari orang tua murid tentunya ya, untuk mewujudkan prestasi olahraga maupun ekskul tadi ya. Nah, tadi juga ada hambatan ya yang timbul. Yang pertama tadi dari kepala sekolah kadang kurang mendukung ya, atau tidak memberikan izin ketika ada kegiatan lomba-lomba di luar sekolah ya. Dan juga dengan wali kelasnya juga nih kadang suka berbenturan ya Pak ya. Nah, ketika kita dari guru olahraga ada lomba-lomba olahraga berbenturan dengan jam pelajaran, kadang wali kelas juga tidak memberikan izin, itu jadi hambatan juga. Dan yang ketiganya juga dari orang tua murid sendiri ya, kadang pemikiran orang tua itu kalau yang tidak berhubungan dengan akademik ya mereka mungkin tidak mendukung 100% ya. Ya sudah cukuplah dengan akademiknya bagus, kita tidak perlu lagi ikut kegiatan lomba-lomba yang non akademik lah ya, padahal di samping prestasi akademik kan non akademik juga perlu Pak ya. Iya betul. Sangat perlu juga ya. Oke, lalu Pak Fuad juga tadi usahanya untuk mengatasi hambatan itu dengan cara memberi pengertian lebih ya kepada murid dan orang tua murid tersebut untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan prestasi yang non akademik ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan sama Pak Fuad juga di situ mengadakan penyuluhan kepada orang tua untuk mendukung kegiatan pengembangan prestasi olahraga, dan dengan bantuan tadi ya dengan cara mengadakan mangkas ya, meskipun agak sedikit riskan ya masalah uang ini ya. Lalu komitmennya sendiri dari Pak Fuad itu ya dengan cara koordinator orang tua itu diberi tanggung jawab untuk kegiatan yang prestasi, kegiatan olahraga maupun ekskul, dan juga ada tadi kegiatan subsidi silang bagi orang tua yang lebih mampu atau punya rezeki lebih ya. Lalu dari keyakinan itu juga tadi nih Pak Fuad itu optimis bahwa langkah-langkah yang sudah dia coba susun dan mau diterapkan itu insya Allah akan bisa terrealisasi ya dengan program yang sudah disusun tadi ya Pak. Lalu yang terakhir nih Pak Alam, dari tadi percakapan yang sudah dilakukan ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Fuad tadi ya Pak ya setelah melakukan coaching dengan Bapak? Sebenarnya kalau bagi saya ya sebagai coach yang ingin saya kembangkan gitu ya Pak, yaitu dari kompetensi kemitraan. Kenapa saya ingin mengembangkan itu? Biar siapapun coach yang nanti meminta saya untuk meng-coaching merasa kehadiran saya itu tidak menggurui, dan betul. Saya juga berharap keberadaan saya sebagai mitra mampu memberikan minimal setitik harapan, betul. Sehingga bisa meningkatkan potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Siap. Itu aja. Baik, Pak Alam, untuk hari ini mungkin kita sampai di sini saja ya. Siap, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya terima kasih banyak Pak Nuril atas kesempatannya. Ya. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Siap. Sehat-sehat selalu Pak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.